Halo Leo, selamat pagi. Gue lagi bacain untuk pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan Mei ya. Kalau kamu punya Leo di birth chart kamu, uh, ini untuk kamu, oke? Dan kalau emang kamu berurusan dengan seorang Leo, dan kalau kamu suka sama seorang Leo ya, ini mungkin pesan juga buat kamu gitu. Karena energinya bisa ketukar, karena ini kan general reading, dan energinya bisa ketukar tergantung berapa intensnya kamu berusaha sama dia, atau berapa melekatnya energi kamu sama orang itu gitu. Oke. Gue akan tarik 5 kartu aja ya, 5 kartu aja, dan setelah itu akan gue tarik oracle card ya untuk advice atau petunjuk dari universe, dari semesta. Terus terakhir gue akan kasih hint, kasih petunjuk dampak apa yang akan Leo tuh akan kena dampak apa di chartnya ya, berdasarkan chart kamu, yaitu rising, moon sama sun sign, tentang perubahan pergerakan planet yang mundur ini loh. Ada Jupiter, Saturn sama Venus yang mundur untuk mulai dari bulan ini sampai beda-beda. Nanti gue jelasin ya, kalau lo tertarik bisa stay sampai terakhir, kalau enggak ya terserah. Oke. Energi secara keseluruhan Six of Cups ya. Six of Cups itu nostalgia, memori tentang yang manis-manis, yang indah-indah, waktu kecil, atau tentang mungkin kamu punya relationship yang emang udah lama ya kan, udah lama hubungannya, atau bahkan dari hidup sebelum sekarang gitu. Bisa dibilang juga ini kartu ini bisa dibilang sebagai soulmate ya, soulmate. Di bawahnya ada Knight of Wands. Knight of Wands itu kartunya Sagittarius ya. Kali aja kalian juga berurusan dengan seorang Sagittarius ya kan. Mungkin seorang mantan ya kan, mantan waktu kecil gitu kan, karena Venus lagi retrograde sampai akhir bulan Juni, yang kemungkinan kita dikasih kesempatan untuk mengulang kembali, melihat lagi hal-hal yang waktu dulu gitu kan, yang dulu mungkin masih ganjel gitu. Oke. Nah sekarang situasi kamu sekarang adalah Ten of Pentacles in reverse, kebalik. Ten of Pentacles kalau upright gini ya, kalau tegak, tapi ini kebalik. Ten of Pentacles itu biasanya mewakilkan suatu kestabilan, kemapanan, properti atau rumah tangga, keluarga ya, kontrak, komitmen, oke. Tapi ini kebalik. Jadi entah kalian punya masalah dengan properti, kontrak, komitmen, atau rumah tangga. Setiap orang beda-beda ya. Fondasinya, oke, emang semuanya kebalik ya. Rata-rata semuanya kebalik. Six of Pentacles kebalik. Fondasinya adalah tidak adanya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Jadi ada ketimpangan. Karena kebalik ya. Kalau nggak kebalik artinya kalau tegak ada selaras ya namanya. Seimbang, selaras, yang namanya memberi dan menerima dari entah antara siapa dengan siapa ya kan. Istilahnya sebab dan akibat gitu ya. Ini tentang sebab dan akibat itu seimbang gitu. Kalau tegak, ini nggak tegak. Jadi apapun masalahnya di sini, entah itu kontrak, masalah pekerjaan juga bisa, masalah properti juga bisa, masalah keluarga, rumah tangga yang tidak stabil ya, karena kebalik.
tidak stabil itu karena tidak adanya keseimbangan atau ketimpangan dari dalam hal menerima dan memberi atau sebab dan akibatnya itu. Yang sudah terjadi, yang baru saja lewat maksudnya. The Magician in reverse, kebalik. Magician itu adalah manifestor. Dia namanya juga magician ya, pesulap. Dia mampu menghasilkan, merealisasikan apapun yang ada di dalam pikirannya secara sehat, secara planning gitu, strategi, taktis semuanya, karena dia punya semua tools yang dibutuhkan oleh seorang manifestor. Dia punya semua. Nah, masalahnya kalau kebalik, dia bisa menjadi manipulator karena menggunakan semua toolsnya untuk sesuatu yang istilahnya intentionnya nggak baik, istilahnya nggak genuine ya. Genuine itu apa ya? Nggak tulus, nggak ikhlas, gitu deh. Makanya jadinya manipulator. Nah, sekarang apa yang ada di fokus dan benak kamu? Oh, banyak banget ya six-nya ya. Six of Swords. Ini kalau tegak, tapi keluarnya kebalik. Six of Swords itu bisa diartikan sebagai move on dari suatu masalah, dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan, dari suatu hal yang dari suatu pelajaran ya. Dia move on. Tapi ini kebalik, artinya dia belum bisa move on. Kalian belum bisa move on, bukannya dia. Kalian ya energinya bisa ketukar ya. Jadi entah kamu, entah kalian, entah orang yang berurusan dengan kamu gitu. Yang akan datang energinya adalah strength, power, kekuatan. Ini kekuatan dari dalam ya. Dan ini tegak loh. Ini satu-satunya yang tegak loh. Ini satu-satunya kartu yang tegak. Kekuatan. Ini kartu kamu, Leo. Ini kartu kamu. Ya. Sekarang ini kita mengatakan reverse. 6. Jadi kamu punya 6 ya di sini. 26 itu artinya sebenarnya changing, perubahan ya. Tapi di sini semuanya 6-nya dua-duanya kebalik. Jadi belum ada perubahan. Masih seperti itu. Masih seperti yang lama, masih seperti yang dulu, dan belum ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik, belum ada. Oke. Dan under the deck tadi apa? Six of Cups. Ada 3 ternyata, tapi yang satu ini ada tegak nih, ya kan? Ini memorizing gitu ya, maksudnya mengingat-ingat, flashback ke masa lalu segala macam. Itu kayak apa ya? Kayak hidup dalam ilusi, berhalusinasi. Makanya nggak bisa move on nih. Ya karena masih hidup di masa lalu gitu. Oke, sekarang gue mau tarik guidance atau petunjuk, nasihat dari semesta buat kalian Leo. Sebaiknya fokusnya kemana ya? Apa yang harus dilakukan oleh si Leo ini ya? Leo, entah kamu sun, rising, atau moon, atau Venus ya. Kamu kalau ambil yang cocok aja. Kalau nggak cocok, tinggalin. Jangan paksain untuk masuk ke situasi kamu. Ya, coba lihat di playlist yang lain. Di playlist gue juga ada. Ya, coba cari berchart kamu dulu, gitu kan. Coba lihat kalau kamu emang fokusnya ke relationship. Cari Venus sign kamu di mana dan nonton itu
gitu. Tapi biasanya yang lebih menjadi kenyataan itu kita ngelihatnya rising sign ya. Leo, semesta apa ya petunjuk buat Leo supaya dia bisa lebih kuat untuk maju, untuk menjadi lebih dewasa ya kan. Ini Bridget, tulisan apa? Don't back down. Kalian lihat sendiri kan, gue cuman ngambil gitu aja. Terus stand up for what you believe is right. Jadi jangan pernah menurunkan nilai-nilai kamu. Kalau memang itu yang kamu anggap dan percayai, yakinkan adalah benar. Stay firm, bold enough. Jadi yakinkan apapun keyakinan dan kepercayaan kamu itu, semua nilai-nilai yang kamu pegang itu, jangan pernah rendahkan nilai, turunkan nilai kamu. Oke? Alright, sekarang gue mau ngomong tentang chart kamu dan dampak-dampak planet retrograde ke segala aspek kehidupan kamu secara general ya. Kalau gue akan ngasih secara general, artinya sedikit aja tentang itu ya, biar nggak juga kelamaan dan membosankan. Jadi kalau emang kalian tertarik ingin tahu lebih banyak, personal reading aja ya, berdasarkan personal horoscope juga. Oke? Nah, Leo, Venus retrograde di Gemini ya. Gue lagi pakai Western ini ya, Western astrology ya, bukan Vedic, bukan sidereal. Jadi kalau planet-planet retrograde itu artinya kita dikasih kesempatan kedua atau dikasih waktu untuk menyelesaikan masalah yang ngambang atau ganjal gitu kan. Ganjal untuk bisa lebih enteng lagi untuk maju ke depan dan bisa memperbaiki nilai-nilai kita sendiri, diri kita sendiri, untuk bisa mengambil langkah yang lebih benar, yang lebih jelas dan jelas emang sesuai dengan diri kita masing-masing gitu. Oke. Nah sekarang yang retrograde itu ada Venus, Jupiter sama Saturn ya. Kalau Venus itu lagi retrograde di Gemini, berarti di kamu itu kamu akan dapat kesempatan untuk memperbaiki atau closing atau melanjutkan, membenahi gitu kan, hubungan kamu antara teman-teman, network teman-teman kamu, social life kamu ya, masalah kesadaran kamu dalam bersosial, network segala macamnya itu. Oke. Terus untuk Saturn itu retrograde di Aquarius. Aquarius itu ada di jadi Saturn itu dia meminta kamu untuk lebih melatih untuk bisa lebih disiplin, punya struktur dan untuk mencapai suatu kemapanan atau stabilitas yang dalam hal relationship, partnership, kontrak ya, pernikahan itu. Nah Saturn di kamu retrograde di bidang itu, dan Saturn retrograde sampai bulan Desember. Oke. Nah jadi kita diminta untuk merevaluasi, melihat lagi, belajar lagi, membenahi hubungan relationship, partnership ya, kontrak, marriage, segala macam itu. Jupiter itu retrograde di Capricorn. Capricorn itu ada di Capricorn itu ada di sehari-hari kamu, kegiatan sehari-hari kamu,
kesehatan, kebiasaan dalam bekerja, dan bagaimana kamu menggunakan waktu secara efisien. Ya. Dan Jupiter itu adalah yang mengatur keberuntungan. Jadi untuk Jupiter yang retrograde ya, retrograde itu sampai bulan Juli. Jadi untuk membuka keberuntungan kamu yang lebih besar, ya, kamu diminta untuk melihat hal-hal yang mesti dibenahi, atau kamu dikasih kesempatan lagi untuk melihat lebih dalam, untuk mendapatkan pengertian lebih dalam, pemahaman yang lebih untuk hal-hal yang masih ganjel, yang belum selesai, yang emang harus dibenerin gitu. Masalah kesehatan, masalah kebiasaan dalam berpikir, kebiasaan kerja, menggunakan waktu, bahkan servis kita kepada orang lain. Oke? Itu masalah planet-planet yang retrograde sekarang ini, dari mulai bulan Mei sampai ya kalau Venus sampai bulan Juni tanggal 21 ya kan. Nah, yang paling serunya lagi adalah nanti hari Rabu ini Merkuri sama Venus itu akan square sama Neptune. Neptune itu adalah ending, closing ya. Jadi Neptune sama Venus artinya dengan relationship, partnership ya, itu, dan Venus yang retrograde, jadi memang harus difokusnya ke sana. Plus sama Merkuri itu masalah komunikasi dan persepsi ya. Jadi kita diminta untuk melihat lebih dalam lagi apa yang harus kita ubah dalam berpersepsi ya, dalam berpersepsi dan berkomunikasi. Oke. Kalau ingin tahu lebih detail, ini secara general untuk Leo, chartnya Leo ya, rising, moon atau sun sign ya. Kalau kamu ingin tahu lebih detailnya lagi, kontak aja secara personal, oke? Dan kalau kalian belum tahu berchart kalian, di box deskripsi gue udah kasih link ya, bisa dapat gratis, maksudnya bisa gratis di Google tuh, atau klik aja link di bawah ya, biar bisa lebih mengerti diri kita sendiri, oke? Makasih udah mau nonton. Jangan lupa kalau emang suka gaya gue, jempolnya, subscribe, oke? Bye bye.